Ibu record kan udah ngomong. Oke, Ibu lanjutkan. Tadi di contoh soalnya itu Ibu kasih soal kalau misalnya kamu punya fungsi X kuadrat min 3X plus 2, tapi dianya pangkat setengah, maka turunannya kamu turunkan dulu pangkatnya. Udah. Yang di dalam kurung kamu tulis lagi. Tapi pangkatnya berkurang 1, setengah dikurangi 1. Dikali turunan dari yang masing-masing yang ada di dalam kurung ini. X kuadrat turunannya berapa? 2X. Pintar. Min 3X turunannya? Min 3. Pintar. Plus 2 turunannya? 0. Nggak usah ditulis. Berarti seperti ini ya hasil turunannya. Terus kan kata ibu biasanya yang belakang kita pindahin ke depan. Jadi teman-teman boleh tulis setengah 2X min 3. Kemudian yang di dalam kurung teman-teman tulis lagi X kuadrat min 3X plus 2 pangkat. Setengah dikurangi 1 berapa? 1/2. 1/2 atau min 1/2? Min 1/2. Min 1/2. Jadi sampai di sini aja teman-teman udah benar. Tapi kalau yang pangkat min 1/2 teman-teman maunya ditaruh ke bawah biar pangkatnya positif ya boleh. Jadi nggak ada masalah buat Ibu ya. Kemudian contoh yang terakhir nih untuk yang fungsi aljabar. Di contoh ke-6 ini yang ditanya adalah nilai dari f aksen 1. Fungsi fx sama dengan 5x kuadrat. Pertanyaannya kan dari tadi itu cuma f aksen x, y aksen gitu ya. Tapi kalau ditanyanya f aksen 1 seperti ini teman-teman, berarti langkahnya sama kayak biasa. Teman-teman turunkan dulu nih. Turunan dari 5x kuadrat didapat min 10 per x pangkat 3 ya. Nah, ketika sudah didapat teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman substitusi nilainya ke dalam hasil tadi ya. Jadi kalau udah dapet hasilnya, bentar. Sebentar teman-teman. Layar Ibu masih ada kan ya? Masih kelihatan kan ya? Masih, Bu. Oke, maaf Ibu lanjutkan. Kalau tadi kan ditanya f aksen 1, berarti setelah teman-teman dapat hasilnya min 10 per x pangkat 3, langkah berikutnya x-nya teman-teman ganti dengan 1. Kalau ditanya f aksen 5, ya berarti x-nya diganti dengan 5. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ibu izin sampai selesai aja ya, karena materi kita biar kita nyicil minggu depan nggak usah banyak-banyak banget. Yang kedua materi untuk hari ini adalah terkait fungsi implisit, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada gambar di sini ada tulisannya eksplisit versus implisit. Kalau kalian lihat contohnya kan di sini Y sama dengan 3X kuadrat min X plus 2. Kalau di implisit contohnya X kuadrat min 2Y pangkat 3 plus 4Y sama dengan 2. Jadi bisa dikatakan teman-teman, fungsi implisit itu dia yang di dalam satu fungsinya itu lebih dari 2 variabel. Variabelnya apa, Bu? X sama Y. Kalau di eksplisit, variabelnya cuma 1. Dia lagi ngomongin variabel X, ya berarti semuanya X. Mau X-nya nanti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, yang penting dia X. Tapi kalau di implisit, dia di dalam satu soal, satu fungsi itu ada X, ada Y, ada Z. Bisa lebih dari 3 juga bisa. Terus kalau selama ini kan kita, tadi kita belajar fungsi aljabar kan kita biasanya nulisnya fx sama dengan sekian. Atau fx sama dengan 0.
Nah, tapi kalau di fungsi implisit, teman-teman, dia nulisnya kayak gini nih. F, buka kurung, X, Y sama dengan 0. Karena di sini dia variabelnya ada X sama Y. Paham? Teman-teman nggak usah ngafalin pengertiannya, tapi kalian paham maksudnya. Ya. Nah, kita mau belajar terkait turunan dari fungsi implisit. Cara kita mau menurunkan fungsi implisit itu gimana sih, Bu? Jadi yang pertama, teman-teman asumsikan, teman-teman anggap kalau Y, fungsi variabel Y itu adalah bagian dari X dan dia bisa diturunkan. Langkah kedua, kamu turunkan kedua ruas. Langkah ketiga, selesaikan dy per dx ke dalam X dan Y. Ibu langsung ke contoh soal aja. Untuk penyelesaian di contoh soal dan selanjutnya teman-teman nggak harus pakai langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa, enggak. Jadi di sini teman-teman lihat, kalian diminta menghitung nilai dy per dx. dy per dx itu kan artinya turunan kan, turunan si fungsi y terhadap x. Fungsinya itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 6. Sama dengan 16. Ibu tahu dari mana dia fungsi implisit, Bu? Karena kan ada y-nya juga. Biasanya kan cuma x doang, ini ada y juga di dalam satu fungsinya. Langkah pertama, kita anggap kalau y ini adalah x. Udah anggap aja dia itu x. Kemudian langkah kedua, kita turunkan kedua ruas kan. Nah, berarti di sini teman-teman tulis d per dx yang sebelah kiri diturunkan sama dengan d per dx yang kanan ditulis lagi. Oke, bisa ngikutin sampai sini? Langkah kedua, teman-teman turunkan. X kuadrat turunannya berapa? 2x. Y kuadrat turunannya berapa? Ini kan kita anggap kan Y. Dia anggapnya dia X kan. Berarti X kuadrat kalau turunannya berapa sih? 2x kan. Tapi karena dia Y, kita tetap tulis 2y. Kemudian tambahkan dy per dx di belakangnya sama dengan 0. Karena yang ditanya dy per dx, berarti teman-teman dy per dx itu taruhnya sebelah kiri. 2x pindahkan ke kanan, min 2. 2y dy per dx tetap tulis lagi, 0 dikurangi 2x, min 2x. Berarti kalau yang ditanya dy per dx doang, jadinya min 2x dibagi dengan 2y. Ternyata mereka tuh bisa dicoret nih, sama-sama dicoret 2. Jadinya min x per y kan. Artinya dy per dx dari fungsi ini itu adalah min x per y. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Bisa ya. Nah, gimana? Ini kan dari tadi kan kita, sorry, yang di contoh pertama kan X, Y-nya sendiri-sendiri ya, X sendiri, Y-nya sendiri. Gimana kalau dia itu X, Y-nya gabungan, kayak di contoh soal nomor 2. Prinsipnya sama, kita lihat. Pertama, tulis D per DX, yang sebelah kiri ditulis sama dengan D per DX, yang sebelah kanan ditulis. Oke. X pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat. Y pangkat 3 turunannya 3y kuadrat. Tapi karena dia IY, maka kamu tambahin dy per dx. Oke? Kemudian teman-teman kan punyanya 6xy. Pertama kita fokus yang di x-nya dulu. Fokus x-nya. Kita fokus ke x. 6x kalau diturunkan hasilnya berapa sih teman-teman? 6x kalau diturunkan 6. 6. Maka di sini 6y. Kenapa? Karena kan ini 6x turunannya 6, tapi dia masih punya y. Makanya di sini 6y. Oke? Terus sekarang kita fokusnya 6y. 6y turunannya berapa? 6, tapi dia masih punya x. Tapi karena ini ngomongin y, harus ditambahin dy per dx. Bisa ngikutin teman-teman sampai sini? Bu. Oke. Kemudian
Yang ada dy per dx-nya kita taruh sebelah kiri semua. Berarti 3y kuadrat dy per dx. 6x dy per dx-nya kita pindahin ke kiri, jadinya min. Kemudian 6y-nya emang sudah di kanan. 3x kuadrat pindah ke kiri, jadi min 3x kuadrat. Kemudian, semuanya Ibu taruh dalam satu kurung. 3y tetap, min 6x tetap. Terus dy per dx-nya jadinya ditulis satu kali kalau semuanya dipakein kurung. Berarti kan ini 6y min 3x kuadrat. Karena yang ditanya adalah dy per dx, berarti 6y min 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat min 6x. Ternyata kalau kalian sampai di sini doang sudah benar, tapi kadang kan ada dari kalian yang pengen, ternyata 6 sama 3 itu semuanya masih bisa dibagi 3 loh, Bu. Tapi semuanya, bukan salah satu doang, semuanya. 6 bagi 3, min 3 bagi 3, 3 bagi 3, min 6 bagi 3. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh 3, 4, contoh 5, contoh 6. Silakan teman-teman baca lagi ya. Di sini kan udah Ibu kasih penyelesaiannya. Silakan kalian pelajarin aja. Untuk minggu depan berarti kita masuk ke yang fungsi transenden. Sama ada contoh-contoh soal. Itu juga udah ada ya teman-teman di slide kalian. Jadi nanti kalian tinggal pelajarin aja di slide itu. Sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau dikoreksi nggak? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Cukup jelas semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah. Ini kayaknya Ibu lihat ada yang lagi di kampus ya? Iya, Bu. Oke.